Polisi bergerak cepat menyelidiki tewasnya Bayani Harahap, lansia berusia 78 tahun di Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Korban diduga dianiaya sebelum meninggal. Polisi kemudian menangkap terduga pelaku di sebuah angkutan kota saat hendak melarikan diri. Inilah serial tabir niat mencuri, nenek dibunuh, tak ada perhiasan yang dicuri. Pertamanya sih di ruang tamu kamar 22 berserak semua. Maksudnya berserak berantakan begitu, Pak ya? Berantakan, udah hancur semua lah. Adanya penemuan mayat. Ditemukan luka-luka di bagian wajah, di bagian bibir, di bagian perut, dan 3 tulang rusuk korban patah. Tersangka sudah kami dapat pada saat tersangka hendak lari ke Kabupaten Madinah. Bayani Harahap, lansia berusia 78 tahun tewas. Mayatnya ditemukan tergeletak di tengah kebun di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan. Dari hasil olah TKP yang kita temukan, kami penyidik menemukan ada seorang mayat perempuan yang terakhir diketahui bernama Bayani Harahap, umur 78 tahun, dalam kondisi sudah meninggal pada saat ditemukan di TKP. Kemudian kita melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa ini. Kemudian jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada luka serius di tubuh korban yang menguatkan dugaan adanya kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Korban kita bawa ke rumah sakit Sipiro untuk dilakukan otopsi jenazahnya. Hasil otopsi dari jenazah ditemukan luka-luka di bagian wajah, kemudian di bagian bibir, kemudian di bagian perut, dan 3 tulang rusuk korban patah. Dari keterangan saksi serta barang bukti yang dikumpulkan, polisi akhirnya mengantongi identitas terduga pelaku. Polisi kemudian menangkap MS, pemuda berusia 21 tahun, dari sebuah angkutan umum. Ia berupaya melarikan diri dari Tapanuli Selatan. Tersangka sudah kami dapat pada saat tersangka hendak lari ke Kabupaten Madinah. Tersangka kami amankan di dalam angkutan umum, hendak lari, jadi kita amankan dari angkot tersebut. Kemudian kita lakukan pengembangan untuk mengetahui di mana tersangka ini menyimpan barang bukti yang lain yang diambil dari rumah si korban ini. Jadi pada saat penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan, namun pada saat dilakukan pengembangan untuk menunjukkan di mana barang bukti itu disimpan oleh tersangka, tersangka mencoba untuk melarikan diri karena barang-barang ini disimpannya di areal perkebunan milik masyarakat. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan motif kejahatan diduga berawal dari niat MS mencuri perhiasan emas di rumah korban. Namun emas tidak ditemukan. MS hanya menemukan uang sebesar Rp20.000 di bawah kasur. Pelaku sudah
adalah warga sekitar yang menyewa tempat di sekitar dan sehari-harinya itu sebagai buruh lah, sebagai buruh harian lepas. Kemudian sudah memantau dan sudah pernah melihat korban ini sebelumnya memakai emas, memakai gelang emas atau perhiasan. Dia tertarik untuk melakukan perampokan atau pencurian ke dalam rumahnya, sehingga pada saat 24 Februari itu dia masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dalam sebuah kamar dan hanya menemukan uang 20.000. Setelah dia mengaca-ngaca tempat tersebut, dia keluar. Dia coba keluar, kebetulan berpapasan dengan korban. Korban langsung teriak, maling, maling. Nah, dengan teriakan tersebut, lalu tersangka itu mendekati si korban dengan cepat, mengambil jilbabnya, mencekik si korban, memukul menuju wajahnya, dan kemudian sempat menginjak-injak dada korban sehingga tidak bergerak lagi. Setelah tidak bergerak lagi, dia bopong ini korban, dia bawa ke lokasi pertama ditemukan tadi, di bawah pohon pinang itu, sekitar 20 meter dari rumah. Jadi kami terapkan pasal 458 ayat 3 KUHP junto pasal 479 ayat 3 KUHP yang berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai, dan didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya daripada pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya itu secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Akibat perbuatannya, MS kini dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan serta pencurian dengan kekerasan. Saya pukuli sebanyak 6 kali, baru saya injak sebanyak 6 kali. Setelah itu baru saya angkat ke pohon pinang sekitar 15 meter di belakang rumahnya.